Selamat malam semua. Di sini perkenalkan saya Arya Bima Yudhantara Maulana Aziz dengan NIM 2001010170047. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian manajemen sistem teknologi informasi pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Kita langsung masuk pembahasan. Masa pandemi COVID-19 merupakan hal yang memiliki dampak buruk terhadap berbagai sektor di Indonesia, termasuk pendidikan. Untuk bisa mengatasi hal tersebut, sektor pendidikan menemukan konsep manajemen sistem teknologi informasi di bidang pendidikan, yaitu pembelajaran baru untuk diterapkan di masa pandemi COVID-19, adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, pembelajaran jarak jauh ini merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dan pembelajar, sehingga bisa fokus eh, jadi hanya berfokus pada pembelajaran jarak jauh yang terletak pada metode pembelajaran yang dibantu teknologi dengan tujuan mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa yang tidak bertemu secara fisik seperti halnya pembelajaran di kelas tradisional. Nah, berdasarkan hal itu, maka pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan tanpa adanya interaksi langsung secara fisik antara pengajar dan pembelajar. Interaksi dilakukan pada sistem virtual dengan bantuan teknologi yang memungkinkan terjadinya interaksi dan transfer pengetahuan dari pengajar ke pembelajar. Nah, manajemen sistem teknologi informasi pendidikan ini sangatlah penting di dalam menjalankan proses pendidikan jarak jauh. Karena sistem teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengajar untuk tetap melakukan controlling pembelajaran, evaluasi pembelajaran, aspek pedagogi, dan menghilangkan permasalahan pembelajaran yang tersekat dengan jarak. Nah, penggunaan teknologi informasi yang baru-baru ini muncul atau yang baru-baru ini sering sekali digunakan karena pada masa pandemi COVID-19 kemarin itu adalah aplikasi Zoom. Nah, dalam pemakaian aplikasi Zoom ini terdapat banyak keunggulan yang bisa didapat dalam kegiatan belajar mengajar tentunya. Seperti yang pertama panggilan video yang tanpa buffering, itu karena aplikasi ini tuh bisa melakukan penyesuaian otomatis terhadap jaringan yang kita pakai. Lalu yang kedua ada panggilan audio sempurna dan dapat direkam untuk tinjauan di masa mendatang. Jadi eh, kita bisa melakukan calling dan itu tuh suaranya jernih, bagus, sempurna gitu. Jadi bisa direkam juga untuk kita lihat di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada panggilan konferensi. Nah, panggilan konferensi ini bisa dengan mudah menghadirkan 10 ataupun lebih pihak atau orang gitu tanpa kehilangan kualitas dari video streaming itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada berbagi layar. Nah, di aplikasi Zoom ini ada eh, kita bisa bagi layar dengan mudah. Jadi kita bisa memilih nih jendela mana yang mau kita buka atau monitor apa yang isinya pembelajaran yang mau kita bagiin ke pembelajar. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir itu penjadwalan. Nah, penjadwalan ini dapat dengan mudah untuk menjadwalkan acara dan mengekspor ke kalender kemudian mengundang siswa. Jadi misalkan kita ada kelas di hari Senin, misalkan saya sebagai pengajar akan meluatkan jadwal untuk pembelajaran di sesi untuk hari Senin di aplikasi Zoom ini. Jadi bisa langsung masuk ke kalender mahasiswanya melalui smartphone atau email seperti itu. Nah, saya telah melakukan survei kepada beberapa partisipan. Yang partisipan ini merupakan orang-orang yang terdekat saya. Mereka semua itu tuh setuju bahwa aplikasi Zoom ini sangat membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari, baik di dunia pendidikan ataupun uh, dunia bidang dunia yang lain, seperti di pekerjaan, kesehatan dan lain-lain. Sebelum menerapkan penggunaan dari manajemen sistem teknologi informasi ini, sebaiknya diperlukan literasi terlebih dahulu terkait teknologi informasi yang ingin kita gunakan. Nah, literasi teknologi informasi ini merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk menemukan, menilai, menggunakan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dalam pelaksanaannya
Kemampuan tersebut membutuhkan kognitif dan keterampilan dari teknik. Nah, literasi teknologi informasi dan komunikasi ini memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Pada konteks efektivitas pembelajaran jarak jauh, pengetahuan tentang perangkat teknologi dan kemampuan dasar dalam pengoperasian teknologi merupakan literasi teknologi paling dasar yang mendorong dalam menciptakan lingkungan pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif. Literasi teknologi dasar mengenai cara penggunaan sistem teknologi eh, dirasa sangat perlu untuk dilatih dan ditingkatkan agar pembelajaran jarak jauh bisa lebih efektif. Literasi teknologi informasi ini juga memiliki peran dalam memudahkan akses informasi dan pengelolaan informasi yang mendukung pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Literasi teknologi akan membantu siswa dalam mengakses berbagai informasi dari sumber yang tersedia. Nah, peran literasi teknologi informasi dan komunikasi ini nggak hanya sebagai pembantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan sistem teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, tetapi bisa juga literasi teknologi ini untuk mengembangkan berbagai aspek. Nah, contohnya ini aspek sosial dan aspek etika dalam penggunaan teknologi. Saya rasa uh, sudah cukup dari saya untuk pembahasan dari hasil laporan proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.